semua. Aku balik lagi nih buat kalian. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. So, untuk hari ini gimana? Apakah baik? Lagi baik gak? Kenapa sih? Aku tuh kalau misalnya awal pasti selalu nanyakan keadaan kalian. Ya karena kalau bukan aku yang tanya, pasti kamu sendiri gak tahu keadaan kamu bagaimana. Iya kan? Karena manusia tuh lebih sering menutupi apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang saat ini sedang ia rasakan. Bukan begitu? Dan untuk hari ini, gimana? Lagi baik gak? Lagi gak baik lagi? Ya, kenapa? Lagi keinget seseorang di masa lalu? Itu kenapa? Karena kangen. Gak apa-apa kok. Kalau lagi kangen gak apa-apa. Kangen itu kan wajar. Setiap orang berhak kangen. Dan rasa kangen itu juga gak bisa ditebak. Kapan ia akan datang dan kapan juga ia akan hilang. Pasti kamu juga ngerasain kan? Kadang kalau lagi kangen muncul, abis itu hilang lagi. Jadi gak selamanya kangen itu menetap kan? Kadang kangen, kadang enggak. Apa-apa kok. Kan kamu juga gak bisa menebak kapan rasa kangen itu datang. Ya iya, datang dengan sendirinya. Itu yang menjadi ujian buat kamu. Apakah kamu bisa mengontrolnya, menghandlenya, atau tidak? Karena kan kalau misalnya rasa kangen itu udah ada, pasti langsung keinget banget. Dan itu yang bikin kamu sakit ataupun sedih. Kamu lagi kenapa? Apa yang membuat kamu merindukannya? Apa yang membuat kamu masih sulit untuk lupa? Pasti ada sesuatu hal yang emang itu yang menjadi alasan kamu sampai sekarang kamu sulit buat lupa. Dan untuk di podcast kali ini, aku mau kamu lebih open sama diri kamu sendiri. Kita sembuhin apa yang kamu rasain selama ini, yang kamu anggap selama ini tuh kamu susah buat lupa, kamu susah buat move on, ataupun kamu susah buat yang namanya buka hati buat orang baru, kenal orang baru. Iya, aku tahu kok. Emang buat memulai dengan orang baru itu gak semudah itu. Adaptasi lagi, menyatukan perbedaan antara keduanya, itu juga kan gak mudah. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Coba open sama diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu menjadi seperti ini? Hingga kamu itu sulit untuk lupa. Atau bahkan sampai saat ini kamu masih enggan untuk membuka hati. Ya karena sosoknya masih menjadi penghuni di hati kamu dan pikiran kamu. Yang membuat kamu tuh sulit untuk keluar dari fase mengikhlaskan ini. Iya, ya kan namanya hubungan. Kalau emang semua itu udah berakhir, fase yang akan kita jalani itu fase apa? Ikhlas? Itu benar. Iya, jadi setelah hubungan itu berakhir, kita akan mengalami fase dimana itu fase yang sulit buat dilalui setiap orang. Itu fase ikhlas. Berbicara soal ikhlas, aku udah membahas mengenai ikhlas di episode sebelumnya. Jadi, kamu nanti bisa mendengarkannya. Dan ada juga aku membahas tentang luka itu akan sembuh. Jadi, nanti kamu bisa mendengarkannya di episode sebelumnya ya. Dan di episode kali ini, aku akan membantu kamu untuk lebih bisa jujur sama diri kamu sendiri.
Karena ya setiap episode aku bawakan tuh, aku selalu mendorong audiens aku tuh buat lebih bisa open sama dirinya sendiri. Ya karena aku tahu buat jujur itu juga kan gak mudah kan. Susah banget buat jujur sama diri sendiri. Dan makanya dari itu, di podcast ini, semoga bisa menjadi teman kamu, teman cerita, teman tidur, dan teman sembuh terbaik kamu ya. Kalau aku boleh tanya, apa sih yang menyebabkan kamu hingga kamu bisa seperti ini? Kenapa? Gak mungkin dong, semua tanpa sebab dan alasan. Kenapa? Mungkin emang susah ya buat jujur sama diri sendiri. Bahkan setiap kali ditanya, kamu kenapa? Masih susah lupain dia. Masih belum bisa buka hati karena dia. Atau kenapa? Ketika ditanya seperti itu, kamu jawab apa? Pasti kamu selalu menutupinya dengan sikap seolah-olah kamu udah lupa. Seolah-olah kamu udah gak memikirkan dia lagi. Segala hal apapun itu yang berkaitan dengan dia. Tapi ketika sedang sendirian, terlintas di pikiran kamu, seketika ingatan itu hadir kembali dan membuat kamu teringat lagi saat bersamanya. Gak apa-apa, kalau lagi keinget, it's okay, gak apa-apa. Sini kita open sama-sama ya. Poin pentingnya, kamu harus bisa mengeluarkan apa yang selama ini mengganggu pikiran kamu, hati kamu, dan semua hal yang memang hal itu berkaitan dengannya. Coba kamu buat open. Kadang kan kamu terlalu banyak menutupi. Alasan kamu belum mau mengenal orang baru, kadang ya kamu pengen fokus sendiri. Ya memang ada yang seperti itu, tapi ada juga yang emang itu tuh menutupinya karena mereka nggak tahu apa yang menjadi penyebab aku seperti ini. Sebenarnya ada seseorang yang emang itu ngebuat aku tuh jatuh cinta banget sampai setelah udah nggak bersamanya tuh bikin aku sampai sepatah ini dan susah banget buat lupa. Susah ya kalau coba buat nggak kangen. Semakin dicoba justru rasanya kayak semakin sulit aja gitu. Semakin gak ngerti gimana caranya lupa. Bukan karena gak bisa ya, mungkin emang belum waktunya untuk lupa. Tapi kalau belum waktunya, kapan waktu itu tiba? Tuhan, aku juga ingin sembuh. Aku juga ingin lupa. Aku juga ingin memulai kehidupan baru dengan hati yang baru dan orang baru juga. Ya, walaupun aku tahu mengenal orang baru itu gak semudah itu. Beradaptasi dengan orang baru gak semudah itu. Tapi aku juga lelah bila harus terus-menerus merasakan hal seperti ini. Yang dimana hal tersebut yang berkaitan dengan masa laluku. Sementara dia juga udah bahagia dengan pilihannya. Dia juga udah memilih jalannya tersendiri. Tapi kenapa dengan aku? Ada apa dengan diriku? Hingga aku sulit seperti ini. Tidak sepertinya. Aku merindukannya. Dia mana tahu serindu apa aku dengannya. Bahkan dia pun tidak merasakan hal yang sama. Ya, kadang ngerasa capek banget harus terus-menerus berada di fase ini. Berada dalam bayang-bayang dirinya lagi. Ya bahkan tak jarang aku sering bertanya kepada diriku sendiri. Sebenarnya apa sih istimewanya dia? Apa sih yang bikin aku tuh masih sulit untuk lupa? Bahkan pertanyaan yang emang pertanyaan tersebut sulit aku temukan jawabannya. Ya lagi-lagi aku cuma bisa bilang, gak tahu. Gak tahu istimewanya apa, yang jelas dulu aku menyayanginya. Padahal aku tahu jika aku memberikan seluruhnya, aku akan merasakan sakit sesakit-sakitnya.
hancur sehancur-hancurnya, dan patah sepatah-patahnya. Ya, tapi ya itulah namanya manusia. Akan ada fase di mana dia begitu merasa dicintai oleh seseorang, dan dia pun memberikan seluruh hatinya. Nggak ia lupa bahwa seseorang itu bisa pergi kapanpun, dan bisa menyakiti kapanpun. Iya kan? Iya, emang rata-rata gitu sih. Mungkin emang setiap orang yang telah bertemu dengan orang yang cocok, dengan orang yang bisa sefrekuensi, sejalan, ya mungkin akan memberikan seluruhnya. Namanya udah sayang, pasti bakalan ngelakuin yang terbaik, akan memberikan yang terbaik, tapi lupa kalau suatu saat nanti orang itu menyakiti kamu, kamu yang akan merasakan luka itu. Kamu yang nantinya akan merasakan rasanya patah banget itu seperti apa. Terlalu memberikan seluruhnya, dan ketika rasa sakit itu tiba, aku pun gak bisa memeluk diriku sendiri dengan semua yang aku rasakan. Karena semenjak sama dia, aku telah memberikan seluruh kasih sayangku. Sampai aku lupa kalau diri aku sendiri ini juga perlu loh diberi kasih sayang, perlu dipikirkan. Karena kalau udah begitu, kadang lupa sama diri sendiri. Iya nggak? Lupa, jadinya kamu terlalu memfokuskan diri kamu tuh ke seseorang itu, tapi kamu lupa memfokuskan diri kamu sendiri. Tapi di balik itu semua, Tuhan baik ya. Dengan hebatnya rasa sakit yang ia berikan, dengan itulah yang membuat aku tersadar bahwa aku tuh harus lebih menyayangi diriku sendiri dibandingkan orang lain. Aku tuh harus lebih mengutamakan diriku sendiri dibandingkan orang lain. Sesayang apapun aku sama orang, tidak ada yang sayang melebihi diriku sendiri. Kenapa ya? Kadang kita tuh lupa ketika udah sayang sama orang, lupa menyayangi diri sendiri. Kamu seperti itu enggak? Ya begitulah manusia. Dan ketika rasa sakit itu menyapa dan hadir kembali, kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Siapa sih yang mau disakitin? Siapa sih yang mau dilukain? Tidak ada. Nggak ada manusia yang menginginkan itu. Pasti setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Hanya saja memang Tuhan membuktikan bahwa ia tuh nggak baik. Maka dari itu, Tuhan jauhkan, ya walaupun memang itu sakit banget dan sulit untuk diterima. Tapi mau gak mau, ya kita harus belajar ikhlas. Kalau ia emang udah seharusnya pergi, ya pergi. Karena manusia itu datang dan pergi. Ya kan? Hai orang baik yang dahulu selalu menjadi teman ceritaku, tempatku berkeluh kesah, tempatku bercanda tawa, dan menghilangkan semua kelelahan ini, yang notifnya selalu aku tunggu setiap harinya. Sekarang, kamu apa kabar? Kamu baik nggak? Kamu bahagia nggak sekarang? Tapi setelah aku lihat kamu, justru sekarang tuh kamu jauh lebih bahagia ya. Setelah tidak denganku. Aku nggak apa-apa kok. Cuman kamu hebat ya, bisa sebegitu cepatnya melupakan dan mencari kebahagiaan dan juga kenyamanan di diri orang lain. Sementara aku masih sulit. Apa sih yang bikin kamu dengan mudahnya bisa seperti itu? Kok aku nggak bisa ya? Aku masih susah ya? Kenapa setiap kali aku mau lupa, kamu selalu aja hadir? Kamu selalu menjadi alasan kegagalan aku untuk lupain kamu. Aku tuh mau lupa, tapi ingatan itu selalu hadir kembali. Ya mungkin emang Tuhan mengujiku dengan menghadirkan kamu kembali. Apakah aku benar-benar udah lupa atau belum? Kamu masih ingat aku nggak? Iya, aku seseorang yang dahulu pernah begitu menyayangimu.
Seseorang yang dahulu pernah begitu memperjuangkan kamu. Kamu masih ingat nggak siapa orang itu? Enggak ya? Gak apa-apa kok, cukup aku aja yang ingat. Tugasku terluka aja, tugasmu bahagia aja. Kadang masih suka kangen. Kangen tiba-tiba yang dimana ketika kangen itu hadir, setiap itu juga aku selalu ingat kebersamaan kita dulu. Manis banget ya. Kalau ingat dulu tuh emang, ya dulu kita semanis itu. Tapi kalau diingat sekarang, kita udah seasing ini. Aku gak minta kamu balik kok. Kita pernah ada di fase saling membahagiakan. Dan sekarang kita sedang ada di fase saling melupakan dan mengikhlaskan. Sulit ya buat lupa. Ya sebenarnya kalau kamu mau tahu, sebenarnya aku merindukanmu. Tetapi aku hanya berpura-pura seolah-olah aku tidak merindukan kamu. Karena aku tahu, kamu pun tidak merindukan aku. Ternyata, pura-pura buat gak kangen itu susah ya. Pura-pura buat terlihat baik-baik aja di depan semua orang, setelah kita gak sama-sama lagi ternyata sulit ya. Dan membiasakan diri yang semula ada menjadi tiada itu juga susah ya. Kamu udah bahagia ya sekarang. Selamat ya atas kebahagiaannya. Aku gak ganggu kamu kok. Aku juga gak minta kamu buat balik lagi kok. Aku cuma mau bilang, kalau aku seneng lihat kamu jauh lebih bahagia sekarang. Aku senang pada menjadi bagian dari hidup kamu walaupun hanya sementara. Aku senang mengenal kamu. Semoga kamu selalu bahagia ya. Jaga kesehatan. Jangan sia-siain orang yang kamu pilih saat ini. Jangan sakitin dia. Biarkan cukup aku aja yang tersakiti. Melihat kamu bahagia, aku seneng banget. Sementara aku di sini masih mati-matian bangkit. Masih ngeyakinin diri sendiri kalau semua akan baik-baik aja. Maaf ya, kalau dulu aku gak bisa kasih apa yang dia kasih ke kamu. Kalau aku dulu gak bisa jadi apa yang kamu mau. Kalau ditanya, masih sayang atau enggak? Jawaban aku ya, masih, tapi baik lagi aku gak bisa memaksakan kehendak. Kita udah seasing ini sekarang. Dan aku rasa pun, kamu udah bahagia sekarang. Aku juga gak mau dengan kehadiran aku kembali, yaitu merusak kebahagiaan kamu. Ya seenggaknya kita pernah menjadi cerita yang telah ditutup, karena pen aku telah dipatahkan. Tapi gak apa-apa. Setidaknya Tuhan telah mengabulkan doaku untuk kamu. Karena aku pernah berdoa dan minta sama Tuhan, salah satu di antara kita harus bahagia. Ya walaupun bahagianya kamu tuh bukan sama aku. Dan ya walaupun harus aku yang mengorbankan perasaan aku, diri aku untuk merasakan luka demi melihatmu bahagia, aku gak apa-apa kok. Mungkin emang Tuhan mau aku lebih menyayangi diriku sendiri hingga nanti Tuhan datangkan seseorang yang memang yang terbaik dan mampu menyayangiku dengan baik. Dan untuk pesan aku di episode kali ini, sini aku kasih tahu. Aku mau ngasih pesan buat kamu, tapi tolong dengerin baik-baik ya. Walaupun kamu ngerasa sedih ataupun sakit melihat dirinya sudah jauh lebih bahagia saat ini, kamu gak boleh merasa bahwa kamu juga gak bisa bahagia. Yang udah lalu, biarkan aja ya berlalu. Memang fase tersulit setelah hubungan berakhir itu yaitu merelakan dan mengikhlaskan. Dua hal tersebut memang sulit untuk dilakuin. Bukan berarti kamu gak bisa kan untuk melakukannya. Gak apa-apa kalau emang masih suka kangen. Tapi kamu juga harus lebih memikirkan diri kamu sendiri ya. Semakin lama kamu semakin seperti ini, nantinya kamu sendiri yang kesulitan untuk membuka hati. Hanya karena kamu selalu menutupinya dengan kamu mau sendiri dulu, fokus pendidikan maupun karir. Sampai kapan kamu mau seperti ini terus? Sampai kapan kamu terus-menerus memendam semuanya seorang diri? Kamu berusaha untuk menutupinya, tapi kamu lupa
bahwa semakin kamu berusaha untuk menutupinya, justru luka itu akan semakin terasa. Dengar ya. Dia udah bahagia sama pilihannya. Dia udah bahagia sekarang. Kamu bukan bahagianya dia lagi. Kamu bukan seseorang yang ia sayangi lagi. Kamu bukan pilihannya lagi. Ia sudah mempunyai pilihannya sendiri sekarang. Udah ya, berusaha buat belajar ikhlas dan menerima. Walaupun aku tahu ikhlas itu bohong, yang ada hanyalah terbiasa. Kamu pun lama-kelamaan akan terbiasa dengan tidak adanya hadirnya kembali. Jangan pernah merasa kalau kamu gak bisa bahagia ya. Jangan pernah merasa kalau kamu setelah tidak dengannya, kamu tidak bisa mendapatkan seseorang sepertinya. Justru kamu salah. Tuhan telah mengatur sebagaimana baiknya jodoh kamu nanti. Kalaupun emang belum waktunya untuk membuka hati, ya jangan dipaksa ya. Ya memang semua butuh proses terlebih dahulu untuk menumbuhkan dan mempersiapkan hati yang semula hancur menjadi utuh kembali. Memang gak mudah untuk membiasakan diri tanpa dirinya lagi. Aku yakin kamu masih bisa kok. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya. Jika berpisah merupakan jalan terbaik, kamu tidak boleh memaksakan seseorang untuk terus bersamamu. Sesuatu yang sudah kita ikhlaskan tak perlu diharapkan lagi. Biarkan ia menjadi hadiah untuk orang lain. Atau, jika memang ia ditakdirkan untuk kita, biarkan Tuhan yang mengatur kapan dia kembali. Kalaupun memang seharusnya dia tak akan pernah kembali, jangan terlalu mengharapkan kembali hadirnya lagi ya. Sesuatu yang sudah seharusnya kamu ikhlaskan, gak perlu kamu harapkan lagi. Nanti akan Tuhan berikan seseorang yang jauh lebih baik lagi. Kamu bisa bahagia dengan caramu sendiri. Kamu bisa bahagia kelak dengan pasanganmu nanti. Kalaupun saat ini belum menemukan penggantinya, mungkin memang belum waktunya. Nanti akan Tuhan berikan jika memang sudah waktunya, dan yang pasti jodoh terbaik pilihannya di waktu terbaik pilihannya juga. Ya. Lepaskan, ikhlaskan, dan selesai. Percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Terkadang ada saatnya kita harus bisa melepaskan dan mengikhlaskan. Karena ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Apa? Apa yang gak bisa dipaksakan? Yaitu perasaan. Ada hati dan perasaan yang emang udah gak bisa untuk disatukan. Sesuatu yang dipaksakan juga gak baik kan? Kalau udah begitu, yang dapat kita lakukan apa? Apa? Menerima bahwa semua yang bersama, ia akan berpisah juga. Menerima bahwa memang kamu dengannya udah memang seharusnya pisah. Kalaupun ia bahagia, gak apa-apa. Biarkan ia bahagia. Itu udah menjadi pilihannya. Yang perlu kamu lakukan yaitu berusaha untuk melupakannya. Walaupun aku tahu itu gak mudah, tapi dengan kamu seperti ini terus, ini akan menyulitkan kamu. Ini akan menyiksa kamu terus. Coba untuk menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Luka itu akan sembuh. Luka itu akan pulih dengan sendirinya. Walaupun memang prosesnya lama dan kamu gak tahu kapan luka itu akan sembuh. Ketika kamu mau berusaha, semua pasti bisa. Ia tahu kok, sakit dan emang gak semudah itu. Tapi jangan lupa untuk memikirkan kebahagiaan diri kamu sendiri ya. Kalau terus-menerus seperti ini, kapan kamu akan membahagiakan diri kamu sendiri? Kapan? Jangan dinanti-nanti. Masa untuk kebahagiaan diri sendiri gak tahu jawab apa. Dan mulai sekarang, coba untuk lebih menyayangi diri kamu sendiri ya. Ikhlasin yang emang udah seharusnya untuk pergi. Gak apa-apa. Nanti Tuhan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Ya, percaya nggak? Harus percaya. Karena kita kan sebagai manusia nggak akan pernah tahu nantinya kita akan bersama siapa dan siapa pasangan kita kelak. Jangan sedih ya. Perlahan demi perlahan, semua akan kembali biasa saja. Dan semua akan kembali baik-baik aja. Kelak, suatu saat nanti kamu pasti bahagia. Bahagia dengan pilihan kamu kelak.
ya. Jangan galau lagi ya. Dengan adanya podcast ini, aku akan membantu kamu dan berusaha menjadi teman kamu walaupun kita jauh. Walaupun aku gak bisa jadi teman secara dekat buat kamu, tapi aku akan selalu menghadirkan karya yang emang related banget sama apa yang kamu rasain. Dan supaya kamu juga gak harus terus-menerus bohongi diri kamu sendiri. Kamu gak merasa kesendirian. Ya. Dan jangan sedih lagi, jangan galau lagi. Harus percaya kalau nanti akan Tuhan gantikan dengan yang jauh lebih baik ya. Sembuh ya. Jangan sakit-sakit lagi ya. Udah saatnya kamu bahagia. Jangan mikirin yang udah lalu, oke? Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Dan nanti di next episode aku akan bahas mengenai hal-hal lain yang emang semoga itu bisa menjadi teman kamu lagi. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia podcast teman tidur. Semoga dengan hadirnya karya ini bisa membuat kamu nyaman di setiap harinya dan bisa menjadi teman kamu. Ya, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dah, see you.